Sio, saya Alif dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang memiliki jenis usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, yaitu PT Teradata Indonesia yang memiliki kode emiten Axio. Produsen laptop merek Axio, yaitu PT Teradata Indonesia Tbk, melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering sebanyak 1,04 miliar saham yang bisa mewakili 17,81% dari modal yang ditempatkan atau disetor. Dengan jumlah saham dan harga penawaran tersebut, Axio diperkirakan meraih dana segar sebanyak 145,6 miliar rupiah. Dana yang didapatkan dari hasil IPO tersebut, sekitar 90%-nya digunakan untuk modal kerja, yaitu untuk menunjang peningkatan penjualan perseroan, berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk. Suku cadang itu meliputi pembelian LCD, motherboard, SSD, RAM, dan lain-lain. Dalam pembelian bahan baku tersebut, perseroan melakukan pemesanan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perusahaan itu sendiri. Pembelian bahan baku akan mulai dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2022 sampai dengan kuartal keempat tahun 2022. Sementara, sisa dana dari IPO tersebut akan digunakan sebagai belanja modal, antara lain untuk perluasan area gudang dan area produksi. Selain itu, perseroan juga akan melakukan pembelian peralatan pendukung produksi serta mesin untuk keperluan produksi motherboard dan alat pendukung pengembangan produksi berupa alat tes hasil produksi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Axio pada saat ini? Yuk kita analisa. Tapi, sebelum itu, ayo subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator konten ini. Direktur Utama Axio, Mikhail Sugiarto, mengatakan, perseroan memiliki strategi yang mengedepankan keberlanjutan usaha secara jangka panjang dan strategi memenuhi kepuasan pelanggan. Menurutnya, Axio memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat beradaptasi dengan cepat untuk menciptakan produk-produk yang profitable dan sesuai dengan permintaan pasar. Dan dengan kompetensi distribusi yang telah dimiliki oleh Axio, menurutnya perusahaan dapat mendistribusikan produk-produk prioritas secara cepat dan merata. Selain itu, beliau juga yakin bahwa Axio merupakan perusahaan yang paling siap untuk memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan bobot manfaat perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pada 2021, pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 mewajibkan setiap pengadaan di kementerian atau lembaga dan perangkat daerah mengutamakan produk dalam negeri yang harus memenuhi standar TKDN dan BMP. Axio memiliki produk-produk dengan nilai TKDN dan BMP yang melebihi 50%. Pada saat ini, jumlah aset yang dimiliki oleh Axio berdasarkan data prospektus IPO kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar 712 miliar rupiah. Aset itu terdiri atas 442 miliar rupiah liabilitas dan 269 miliar rupiah ekuitas. Total aset ini meningkat 15 miliar rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Serta bertambahnya aset dari Axio ini merupakan hasil dari meningkatnya liabilitas sebesar 12,6 miliar rupiah dan bertambahnya ekuitas dengan nilai 2,9 miliar rupiah. Untuk item ekuitas dari Axio yang mengalami peningkatan adalah modal saham yang mengalami peningkatan signifikan dari 74 miliar rupiah ke 120 miliar rupiah. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Axio adalah liabilitas jangka pendek berupa utang kontrak dengan nilai 126 miliar rupiah. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Axio adalah utang bank dengan jumlah nilai 25 miliar rupiah.
Rasio liabilitas dan solvabilitas yang dimiliki oleh Aksio adalah cash rasionya 6%, quick rasionya 56%, serta current rasionya 91%. Dan juga Aksio memiliki rasio debt to equity yang mencapai 123%. Ini artinya, jumlah kas dari Aksio tidak banyak untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini. Untuk total utang dari Aksio sendiri juga sudah mulai mengkhawatirkan dengan total nilai sebesar 163% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari Aksio memang bergerak dinamis dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, debt to equity rasionya mencapai 285%. Tahun 2020, nilai itu menurun ke 136%. Pada tahun 2021 meningkat ke 160%. Serta pada kuartal pertama tahun 2022 ini, debt to equity rasionya kembali meningkat 3% ke angka 163%. Pada kuartal pertama tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Aksio adalah sebesar 132 miliar rupiah. Revenue ini meningkat 58 miliar rupiah jika dibandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2021, yang mana pada saat itu nilai revenue dari Aksio adalah 74 miliar rupiah. Dan jika kita proyeksikan pendapatan Aksio ini menjadi pendapatan tahunan, maka nilainya adalah 531 miliar rupiah. Berkurang 63% dibandingkan dengan pendapatan Aksio di tahun 2021 yang bernilai 1,4 triliun rupiah. Selanjutnya pada kuartal pertama tahun 2022, Aksio mencatatkan laba bersih sebesar 2,9 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021 yang mana Aksio hanya mencetak laba sebesar 1,6 miliar rupiah. Dan jika nilai laba tersebut kita setahunkan, maka nilai laba bersih dari Aksio menurun 91% atau nilai penurunannya adalah 123 miliar rupiah. Dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 sebesar 11,6 miliar rupiah. Dibanding dengan tahun 2021, yang mana laba bersihnya adalah 135 miliar rupiah. Nilai arus kas dari Aksio pada kuartal keempat tahun 2021 dari aktivitas operasi menghasilkan 32 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, Aksio menggunakan kas sebanyak 71 miliar rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, Aksio mendapatkan kas sebanyak 41 miliar rupiah. Dari aktivitas-aktivitas itu menyebabkan peningkatan nilai kas dari Aksio sebesar 1 miliar rupiah. Untuk value dari Aksio, ekuitasnya 269 miliar rupiah. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp56 per lembar saham. Dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp2 per lembar saham, maka nilai price to earning ratio-nya adalah 23. Nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 2%, return on equity 4%, dan return on asset 1%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Aksio pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat 15 miliar rupiah. Dan yang menjadi pendorong utama peningkatan dari aset Aksio itu adalah liabilitas yang meningkat 12,6 miliar rupiah, ditambah dengan ekuitasnya yang juga mengalami peningkatan sebesar 2,9 miliar rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Aksio untuk tahun 2022 menurun 63% atau senilai 922 miliar rupiah. Nilai presentasi revenue dari Aksio baru tahun ini mengalami penurunan jika kita lihat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, revenue Aksio meningkat 97%, dan pada tahun 2021, revenue-nya meningkat 342%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Aksio untuk tahun 2022 adalah senilai 11,6 miliar rupiah, mengalami pengurangan senilai 123 miliar rupiah dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan proyeksi pendapatannya yang juga mengalami penurunan. Laba bersihnya juga ikut menurun drastis. Laba bersih ini setara dengan laba bersih pada tahun 2020 yang mana nilainya juga 11,6 miliar rupiah. Keempat, persentase utang dari Aksio adalah sebesar 163%,
dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Persentase debt to equity ratio dari Axio ini meningkat 3% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021 yang berada pada posisi 160% dan lebih tinggi 27% dari persentase debt to equity ratio terendah yaitu memiliki nilai 136%. Kelima, investasi ke Axio pada saat ini menurut saya kurang menarik karena walaupun selalu mencetak laba, tetapi pendapatan dari Axio belum meningkat dengan konsisten. Persediaan kasnya juga tidak terlalu banyak, dan margin profitnya yang tipis. Keenam, untuk harga dari Axio per 5 Agustus 2022 sudah overvalue, dengan price book value 5 dan price earning ratio 121. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita lihat menggunakan Bollinger Band dan Moving Average Cross, harga saham Axio telah menyentuh resistennya dan tidak bisa menembus pada hari Jumat kemarin. Peluang harga untuk turun terbuka, apalagi harga saham Axio terus hijau dalam 2 hari terakhir. Pendapat saya, Axio adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Area Bicara memberi rating untuk Axio C+. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Teradata Indonesia. Review ini bertujuan memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan investasi berada di tangan Sio semua. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.